Semuanya, jumpa lagi dalam video tugas saya hari ini. Masih berkaitan dengan CGP Angkatan 7. Hari ini saya menyelesaikan tugas 2.3.A8 koneksi antar materi modul 2.3. Baik, berbicara tentang koneksi berarti kita akan menghubungkan dari modul 2.3. Nah, peran sebagai coaching. Apa saja peran sebagai coaching? Itu yang akan kita pelajari di video ini. Pertama, pertanyaan yang ada di LMS. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya dipakai modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Nah, yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Jadi, ada dua pertanyaan yang muncul di LMS. Baik, kita akan menjawab pertanyaan satu demi satu. Sekarang pertanyaan yang pertama. Peran sebagai coaching. Bagaimana peran Anda sebagai coach di sekolah dan keterkaitan dengan materi sebelumnya di modul 2? Baik, kita akan belajar dulu apa sebenarnya definisi dari coaching. Definisi dari coaching itu adalah proses di mana seorang coach membantu individu atau kelompok mencapai tujuan mereka melalui pengembangan keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan. Nah, seorang coach akan membantu individu atau kelompok memahami kekuatan dan kelemahan mereka, memberikan umpan balik konstruktif, dan membantu mereka mengembangkan rencana tindakan untuk mencapai tujuan mereka. Bagaimana dengan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang coaching? Baik, Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa coaching atau dikenal dengan pembinaan adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi. Coach hanya mendorong dan membimbing coachee menemukan solusi atas kendalanya. Dalam mempraktekkan coaching, maka coach dapat menggunakan metode ini sebagai alternatif yang efisien. Lalu, pandangan Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah mengapa? Nah, ini dia. Karena guru sebagai coach akan mampu mendorong peserta didik sebagai coachee dalam mengatasi kendala yang ada di dalam kelas. Tentunya coach akan membangun komunikasi, membangun kolaborasi, dan menemukan solusi sesuai dengan kodratnya murid. Nah, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh guru dalam menuntun murid sehingga terjadi perubahan dalam sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kodratnya. Jadi, untuk koneksinya adalah menuntun murid, mendorong murid, membimbing murid agar menyelesaikan kendalanya masing-masing. Nah, peran saya sebagai coach di sekolah adalah pemberi informasi. Lalu yang kedua, pelatih murid. Dalam proses coaching di sekolah, saya sebagai guru memiliki peran. Saya menerapkan sistem coaching dengan mengerti prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu mendorong murid menemukan solusi, bukan memberi solusi. Jadi ini yang harus kita perhatikan dalam prinsip coaching. Lalu, ketika saya sebagai guru, saya juga menuntun murid dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, sehingga murid akan menyadari bahwa solusi yang dihasilkan itu adalah dari dirinya sendiri. Namun sebagai coach juga harus memberikan pertanyaan yang bukan asal-asalan atau sembarangan. Atau kita menciptakan suasana yang tidak nyaman, tidak boleh. Kita sebagai coach harus menciptakan suasana nyaman dan meningkatkan kepedean atau kepercayaan diri si coachee, sehingga pertanyaan yang kita berikan harus mampu mendorong murid sebagai coachee dalam menemukan solusinya. Ingat, kita hanya mendorong, bukan memberi. Untuk pertanyaan yang kedua, koneksi coaching.
Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Nah, keterkaitannya adalah Ki Hajar Dewantara menyampaikan sistem Pamong merupakan salah satu sumber pengetahuan. Namun sumber lain juga adalah guru sebagai mitra terhadap murid, namun tanpa melupakan kodrat alam dan zamannya. Jadi inilah yang disampaikan oleh Ki Hajar. Lalu bagaimana cara menghubunginya? Dengan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Ini adalah cara bagaimana bisa mengkoneksikannya. Lalu kita akan bahas pertama pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu akan menyesuaikan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Apabila ini diterapkan, maka mampu menjawab kebutuhan belajar murid. Nah, kita kembali dengan perubahan yang diberikan oleh KHD atau Ki Hajar Dewantara, yaitu guru sebagai petani dan murid itu sebagai tanaman yang berbeda-beda. Nah, ketika kita masih ingat, maka kita akan membayangkan atau berpikir, apabila tanaman memiliki kebutuhan air yang berbeda, maka petani akan memberikan volume atau banyaknya air sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri, sehingga tumbuhan itu akan bertumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, ketika begitu juga dengan murid itu seperti tanaman yang kita akan berikan air sesuai dengan kebutuhannya, yaitu kita mengajar sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Karena setiap murid itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Sehingga inilah tugas kita sebagai petani. Guru harus mengupayakan murid mampu belajar dengan gaya belajarnya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Nah, ini yang menjadi dari perumpamaan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu selanjutnya, kedua, pembelajaran PSE. PSE ini sendiri adalah pembelajaran sosial dan emosional. Nah, hubungan kedua ini dapat menerapkan coaching, yaitu dilakukan dengan memberikan pertanyaan dapat mendorong murid untuk memberikan atau memiliki kesadaran diri serta mampu mengelola diri. Ini dia ya. Lalu selanjutnya dalam mengembangkan keterampilan coaching sebagai guru, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, keterampilan yang perlu kita kuasai. Yang pertama, kita harus bisa menjadi pendengar, mendengarkan secara aktif. Seorang guru sebagai seorang coach harus dapat mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami kebutuhan dan gaya belajar murid. Nah, ini yang pertama, keterampilan yang harus kita perhatikan. Yang kedua, yaitu memberikan umpan balik konstruktif. Seorang guru sebagai seorang coach harus dapat memberikan umpan balik yang membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Nah, yang ketiga, mendorong refleksi dan evaluasi diri. Seorang guru juga ketika dia menjadi coach harus dapat mendorong siswa, bukan memberikan. Nah, ini lagi-lagi harus kita ingat dan ingat. Karena seorang coach itu harus dapat mendorong siswa untuk merenungkan pembelajaran mereka dan membantu mereka dalam merencanakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja mereka. Yang keempat, menyediakan dukungan dan sumber daya. Seorang guru sebagai seorang coach juga harus dapat menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar mereka. Baik, kesimpulan dari saya dari tugas 2.3 ini adalah, sebagai seorang guru, peran kita tidak hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga kita sebagai seorang coach harus dapat membantu murid dalam mencapai tujuan belajar mereka. Tentunya dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Nah, seorang guru itu adalah seorang coach yang harus memperhatikan murid dalam pembelajaran sosial dan emosi, serta dapat mengembangkan keterampilan coaching yang diperlukan untuk pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Oleh karena itu, mengembangkan keterampilan coaching dan memahami keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahkan dengan PSE atau pembelajaran sosial dan emosi, adalah kunci untuk keberhasilan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Terima kasih, cukup sekian pemaparan dari saya. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.
Salam dan bahagia.